Raden Kian Santang kecil dikisahkan memiliki nama asli Gagak Lumayung. Ia adalah seorang anak raja. Anak yang lahir tanpa cacat celah itu menjadi tumpuan kasih sayang baginda raja dan permaisuri. Begitu pula para pengasuh dan kerabat kerja istana lainnya. Mereka semua sangat menyayanginya. Jadi tidaklah mengherankan jika mereka mempunyai perhatian yang sangat amat besar, bahkan berlebihan terhadapnya. Raden Kian Santang yang sejak lahir disusui ibunya, tumbuh menjadi remaja yang gagah dan sehat. Ibunya selalu memberikan makanan yang bergizi, berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian pilihan. Karena itu, badannya menjadi kekar dan tegap. Ketika usianya menginjak belasan tahun, ia lebih senang bermain di luar istana. Rupanya, di dekat istana itu, ada sebuah perguruan bela diri. Hampir setiap hari, ia bermain-main di sana. Ia sangat senang sekali menonton orang berlatih bela diri. Salah satu pengawal kerajaan, yang juga seorang prajurit pilihan ayahnya, bernama Layung Kemendung, merupakan orang yang bagus ilmu bela dirinya. Ia pun bertanya, "Benarkah paman bisa ilmu bela diri?" Ya, bisa Raden, tapi hamba tak terlalu pandai. "Kalau begitu, ajari aku, paman." Untuk apa Raden ingin berlatih? "Aku mau jadi jagoan, paman." Kecil-kecil sudah ingin jadi jagoan. Nanti paman ajari ya. Tapi janji, kalau kamu kena pukul, kamu jangan menangis ya. "Iya, siap, paman." Keduanya lalu bersalaman, tanda setuju. Layung Kemendung pun mengajari Kian Santang ilmu bela diri. Namun, ia hanya mengajari dasar-dasar ilmu bela dirinya saja. Kian Santang pun merasa tidak puas dengan latihan yang diajarkan kepadanya. Karena Layung Kemendung memang mengajarinya hanya dasar bela diri saja. Karena ia khawatir dan takut jika Kian Santang akan kelelahan dan juga akan mengakibatkan luka jika ia melatihnya terlalu berat. Kian Santang pun bertanya, "Paman, kalau saya berguru dengan serius di perguruan ini, boleh tidak?" Ya boleh, tapi Raden harus minta izin baginda raja dulu ya. Nanti paman mintakan izin kepada ayahanda. Mudah-mudahan ibunda juga merestui. Singkat cerita, setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, ia pun resmi menjadi murid di perguruan itu. Tak ada perlakuan khusus terhadapnya, walaupun dia seorang putra raja. Akhirnya ia belajar dan dilatih oleh Layung Kemendung dengan keras dan sungguh-sungguh. Hari-harinya hanya diisi dengan berlatih ilmu bela diri. Ternyata Kian Santang adalah seorang anak yang berbakat. Ia mampu menyelesaikan pelajarannya dalam tempo yang cukup singkat. Senjata seperti pedang, parang, keris, dan panah adalah senjata yang digunakannya dalam berlatih. Bisa dibilang, ia sangat piawai dan cepat dalam mempelajari ilmu bela diri. Apalagi dengan menggunakan senjata-senjata itu. Teman-teman perguruannya pun juga mengakui dan kagum akan kehebatannya. Bukan karena sekedar anak raja, tapi kemampuan bela dirinya memang di atas rata-rata anak-anak seumurannya. Sang guru pun memberikan pujian. Hingga saat ini, belum ada murid yang seberani dan sehebat engkau Raden. Karena selain mempelajari ilmu yang diajarkan, Kian Santang juga mengembangkan ilmu yang telah diterimanya. Hingga kesaktiannya sekarang malah melebihi gurunya sendiri. Setelah berlatih semua ilmu kepada gurunya, Kian Santang pun tak punya kegiatan rutin lagi. Untuk menghilangkan kebosanan, ia pun mulai ikut berburu dengan para kerabat istana. Mereka pun senang sekali karena putra raja ini ikut berburu. Dan karena kelihayannya dalam memanah, banyak hewan-hewan yang berhasil diburu. Mulai dari rusa, kijang, dan berbagai jenis burung sudah menjadi sasaran panahnya. Kadang-kadang mereka pun bingung membawa hasil buruannya, karena saking banyaknya yang didapat. Baginda raja pun sangat kagum terhadap apa yang bisa dilakukan oleh putranya. Dari para prajuritnya, ia sering mendapat laporan tentang keberhasilan dan kecerdikan putranya dalam melakukan sesuatu. Namun ternyata semua itu tidak membawa ketenangan dan kenyamanan di hati Kian Santang. Darah muda dalam tubuhnya bergejolak. Ia menginginkan tantangan lebih dari yang ia hadapi saat ini. Hatinya selalu merasa gelisah. Rupanya ia ingin sekali mengetes ilmu yang selama ini diperolehnya, dengan cara bertarung dengan orang berilmu lainnya di luar kerajaannya. Karena di kerajaannya sendiri sudah tidak ada lagi yang mampu menandinginya saat itu. Kabar tentang keperkasaannya pun tersiar sampai ke Majapahit. Raja Majapahit yang masih bersaudara dengan ayahnya akhirnya mengundangnya. Sudah menjadi kebiasaan pada masa itu, orang-orang yang memiliki ilmu saling mengadu kesaktiannya.
Raden Kian Santang pun menyambut undangan itu dengan gembira. Kuharap lawanku kali ini seimbang, hingga bisa membuat aku merasa puas, pikir Kian Santang. Dengan ditemani para prajuritnya, Raden Kian Santang pun berangkat ke Majapahit. Singkat cerita, mereka sampai ke kerajaan Majapahit. Para prajurit pilihan Majapahit pun telah bersiap-siap untuk menghadapi dan mengetes ilmunya. Sedikit pun Raden Kian Santang tidak merasa gentar. Justru ia merasa sangat senang. Satu demi satu lawannya dihadapinya, dan hasilnya sudah diduga. Tidak ada yang sanggup menghadapi kesaktian Kian Santang. Terakhir, lawan yang dihadapinya adalah putra mahkota kerajaan Majapahit. Namun ia pun bukanlah lawan yang sebanding dengan Kian Santang. Akhirnya putra mahkota itu menyatakan takluk kepadanya. Pertarungan pun terselesaikan dengan relatif mudah. Akhirnya Raden Kian Santang pun kembali ke kerajaannya. Peristiwa itu menjadikan nama Kian Santang bertambah harum, bukan saja di Jawa Barat, melainkan juga sampai ke seluruh Jawa. Kian Santang pun menjadi tambah penasaran. Ia selalu ingin mencoba dan mencoba terus kesaktiannya. Tidak segan-segan ia menantang siapa saja yang mau bertarung dengannya. Namun kesatria seluruh tanah Jawa sudah tak ada lagi yang mau dan sanggup meladeni kesaktiannya. Tak ada lagi lawanku untuk bertanding. Seumur hidupku, tak pernah kulihat rupa darah dan dagingku yang sebenarnya. Tak pernah ada senjata yang bisa melukai tubuhku. Tinjunya kemudian dikepalkan, dan terlihat ketidakpuasan pun terpancar dari wajahnya. Ia tampak kesal dan lelah mencari lawan bertarung yang seimbang dengannya. Sampai suatu ketika, dikisahkan ia sampai pergi ke tanah Arab untuk mencari lawan yang seimbang bahkan lebih sakti darinya. Begitulah kisah singkat masa muda Raden Kian Santang yang bernama asli Gagak Lumayung. Walaupun banyak versi bermunculan, namun inti dari ceritanya sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Oke, sampai jumpa lagi dalam kisah lainnya dari Wahana Cerita ya. Sampai jumpa.